sebentar lagi kita tes bersama-sama. Jadi mohon kepada seluruh undangan dan CGP nanti mengikuti semua seperti itu. Jadi ketika sebentar lagi kita mendengar CGP Bondowoso, Alente, Alir, Aorje, meledak, berubah. Aksi nyata membawa mereka mengarungi mimpi dengan inovasi sang penerus akan mudah meraih prestasi. Terima kasih. Ulangi lagi ya. Salam guru bergerak. Ada Bapak Ibu luar biasa. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Ibu Anisatul Hajah Anisatul Hamidah MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang mewakili, yang hadir beserta Pak Sutenang SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang berbahagia teman-teman guru penggerak Kabupaten Bondowoso. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di ruangan ini untuk mengantarkan kegiatan lokakarya ke-7 atau panen hasil karya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bondowoso. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran ke dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk selalu mengarungi kehidupan ini sampai dengan akhir hayat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD. Beliau saat ini sedang bertugas di Abu Dhabi, kebetulan. Tadi sudah menyapa Bapak Ibu semua melalui rekaman video tadi ya. Jadi beliau sekarang ada konferensi disabilitas di Abu Dhabi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan bahwa saat ini guru penggerak sudah angkatan ke-9. Artinya bahwa 8 angkatan sudah lulus, dinyatakan lulus. Dan insya Allah di Kabupaten Bondowoso ada beberapa angkatan. Mungkin angkatan 4, angkatan 7, angkatan 8 mungkin. Ya, saya tidak hafal tingkatan-tingkatannya. Namun dari perbincangan kami bersama beberapa narasumber gitu, termasuk tadi Bu Anissa, bahwa dampak dari program guru penggerak ini luar biasa Bapak Ibu. Apakah kamu betul Bapak Ibu? Jadi program guru penggerak ini merupakan program nasional yang digadang-gadang oleh Mas Menteri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu, saya juga sudah menyaksikan dan membuktikan sendiri ketika memfasilitasi teman-teman guru penggerak dan juga memfasilitasi teman-teman yang bukan guru penggerak. Tentu memang ada
banyak perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu yang kami hormati, program guru penggerak ini sangat berdampak terhadap perubahan iklim pendidikan yang ada di Indonesia. Saya yakin masyarakat Bondowoso juga merasakan dampak itu. Dan saya sangat berharap calon guru penggerak yang saat ini sedang melakukan panen karya juga akan bisa memberikan warna yang cerah, warna yang terang untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sanggup, Bapak? Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa ketika Lokakarya 9, teman-teman guru penggerak atau calon guru penggerak menunjukkan aksi-aksi nyata mereka. Selama 6 bulan mereka dididik baik oleh fasilitator, pengajar praktik, maupun kepala sekolah dan pengawas sekolah ketika mereka melakukan aksi nyata di satuan pendidikan masing-masing. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa, kolaborasi yang baik, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas Sekolah, Bapak Ibu Fasilitator, dan juga Bapak Ibu Pengajar Praktik yang sudah berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Tentu semua itu juga atas fasilitasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk semua yang sudah berkontribusi di program guru penggerak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masih banyak tantangan-tantangan ke depan terkait dengan pendidikan kita. Namun saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah dilatih, dibimbing selama 6 bulan ini tidak akan kembali kepada masa lalu. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Saya pastikan bahwa teman-teman calon guru penggerak ini tidak akan berbalik arah untuk melakukan perubahan-perubahan di bidang pendidikan. Ketika Bapak dan Ibu dilatih di program guru penggerak ini, ada pembelajaran yang berpusat kepada mereka. Ada pembelajaran berdiferensiasi. Ada bagaimana memastikan anak-anak kita dalam belajar. Bapak Ibu dilatih juga bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang ada di satuan pendidikan. Saya pastikan bahwa Bapak tidak ada yang mengeluh terhadap kondisi anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai guru yang sudah dilatih selama 6 bulan ini ada terbesit di hatinya mengeluh dengan kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak kita itulah yang harus kita kelola dengan baik sehingga anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Kita tahu bahwa karakteristik potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita semuanya berbeda. Kita pastikan kita saja jari-jari kita juga memiliki warna atau gerutan-gerutan yang berbeda. Jadi dengan potensi anak-anak kita itu, saya yakin Bapak Ibu bisa memfasilitasinya dengan baik sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kebutuhan mereka. Saya yakin anak-anak kita tidak semuanya pandai matematika. Anak-anak kita tidak pandai dalam berbahasa Inggris misalnya. Namun ada potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan sehingga anak-anak kita bisa hidup dari potensi-potensi yang dimiliki. Sekalian, sekali lagi yang disampaikan Pak Muhadjir itu harus betul-betul kita ingat ketika Bapak Ibu nanti mungkin di sekolahnya tidak mendapatkan dukungan, misalnya, ya, jangan merasa sendiri. Ya, ada banyak teman kita, ada banyak komunitas kita untuk saling curhat. Silahkan mau WA saya 24 jam, tapi saya tidak pernah mati Pak Muhadjir dan Bapak Ibu semua, kecuali baterainya habis. Karena apa? Di Dinas Sosial P3 AKP ini rentan. Jam 10 malam enak-enak orang tidur, Bu Anis ada ODGJ ngamuk berangkat, ya. Bu, ada kis terblokir, ini pasiennya sudah di rumah sakit, siap. Saya telepon dokter RSUD, dokter tolong diterima dulu, ini pasien BPJS, besok kami aktifkan. Itu dulu belum UHJ. Alhamdulillah Bondowoso sudah UHJ, sehingga saat ini seluruh layanan kesehatan itu gratis di puskesmas dan di RSUD dan juga rumah sakit klinik yang memang bekerja sama dengan BPJS. Itu semua adalah untuk memberikan kepastian layanan termasuk Bapak Ibu anak-anak kita, ya, wali murid dari sekolah-sekolah mau nanti juga disosialisasikan. Bondowoso ini sudah UHJ, Universal Health Coverage. Semua orang sudah gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau mau rawat inap, mohon disosialisasikan wali murid, anak-anak, jangan tanya, jangan sampai ini nggak punya biaya, nggak ada lagi sekarang untuk Bondowoso. Ya, tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nun sewu di Tapal Kuda itu masih Bondowoso saja yang melaksanakan UHJ. Karena waktu itu saya, Pak Mozal dan juga beberapa kepala OPD kalau malam ini sering nggak tenang tidurnya, ya. Malam ada pengaduan ini. Sekarang kita sudah ada SOP-nya, sudah ada standar operasional prosedur yang kita miliki, dan siapa melakukan apa ini sudah jelas semuanya. Jadi sekali lagi jangan balik arah. Kita akan terus kalau bahasanya Pak Bupati, nggak bisa lari ya alon-alon. Itu bahasanya Pak Bupati. Kalaupun nggak bisa lari ya alon-alon. Tapi saya tidak. Itu bahasanya Pak, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak kawan yang sudah banyak berkontribusi, berkarya selama ini, ya. Kami laporkan Pak Muhadjir, karya dari guru penggerak yang sudah kemarin ini banyak sekali. Salah satunya adalah membuat inovasi namanya Bintang Kejora. Waktu itu kami baru beberapa hari di Dinas Pendidikan, kami menerima surat bahwa setiap OPD harus melaksanakan forum konsultasi publik. Saya tanya kepada Pak Saiful dan teman-teman, Dinas Pendidikan sudah apa belum melaksanakan forum konsultasi publik atau FKP? Karena FKP itu wajib bagi setiap OPD untuk mendengarkan aspirasi seluruh masyarakat tentang dunia pendidikan. Akhirnya kami minta tolong kepada guru penggerak untuk menyiapkan semuanya. Alhamdulillah, waktu itu kita siap Zoom untuk berapa orang Pak Somad? Awalnya 300, hanya dinaikkan 1000, ya, dinaikkan 1000. Alhamdulillah, hampir seluruh kepala sekolah, guru, warga masyarakat, LSM, media, memang kami undang semuanya untuk bergabung, dan disitulah kemudian di launching Bintang Kejora untuk supaya bincang-bincang terkait dengan inovasi-inovasi pendidikan itu akan terus kita lakukan meskipun melalui FKP. Ada juga kemudian kita punya inovasi lagi namanya Wajar Siaga. Wujudkan anak belajar aman, senang dan bahagia.
Itu juga kita bersama-sama dengan guru penggerak. Pak Somad sudah menyusun modulnya, sudah kisi-kisi yang dilakukan, karena waktu itu saya mendapatkan undangan untuk mengikuti Zoom tentang TPPK, dan Bondowoso disebut angka TPPK-nya masih sangat rendah. Waktu itu 40% di Januari 2024. Kemudian saya tanya, TPPK itu apa? Saya baca. Untungnya sekarang kita punya mbah yang pintar. Saya nggak perlu tanya lagi kepada teman-teman, tanya kepada Mbak Google. TPPK itu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Selama ini saya di Sosmed 3 AKP bersama Bu Sumaryati Hidayat selalu kita kolaborasi, dan agak susah ya Bu ya untuk bisa ketemu terkait dengan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah ternyata ketika saya ada di Dinas Pendidikan, ternyata memang sudah ada skema untuk penanganan anak-anak yang mengalami korban kekerasan di satuan pendidikan, yaitu TPPK. Hanya kita tidak lanjuti dengan Zoom bersama. Waktu itu saya minta bidang-bidang, kalau saya itu bahasanya pokoknya Jumat besok kita harus naik minimal 6. Dan kita lihat ada ya. Waktu itu SMP semuanya sudah, SD sudah 90%, yang belum itu adalah PAUD yang banyak. Hanya kita lakukan percepatan. Alhamdulillah saat ini insya Allah sudah lebih dari 90% untuk PPK yang ada di satuan. Ketika Zoom saya tanya, kenapa? Itu kan gampang, hanya 1 lembar kertas SK dari kepala sekolah. Timnya itu siapa, konselnya siapa. Ternyata Pak Muhajir, di dana BOS itu tidak ada alokasi untuk penanganan kekerasan. Saya sampaikan, saya seringkali mengatakan, karena tidak ada anggaran, karena tidak ada anggaran itu jangan mati gaya. Jangan mati gaya karena tidak ada anggaran. Bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa anggaran? Kalau misalnya nanti butuh pengaduan ke polisi, bagaimana Bu? Serahkan ke Bu Sumaryati Hidayat, serahkan kepada Dinsos P3 AKP. Kalau satuan pendidikan, kepala sekolah mampu mengatasi, ya maka diatasi di sekolah tersebut. Kalau sekolah tidak bisa mengatasi, kasihkan kepada Dinsos P3 AKP. Dinsos P3 AKP sama, tidak banyak uangnya ya Bu ya. Kita ini kolaborasi dengan banyak orang. Ada Yayasan Habilis Indonesia yang memberikan pendampingan di semua hal. Ada Sentra Mahatmia, ada kemudian Rutgers. Alhamdulillah kita mendapatkan pendampingan dari Konjen Australia untuk program pendewasaan usia perkawinan dengan Australian AGS, dengan banyak mitra-mitra kita, dengan UNICEF. Nah sinergitas kolaborasi itu yang terus kita lakukan. Kemudian juga Pak Muhajir, guru penggerak ini juga mendukung kegiatan gas tancap, gerakan serentak tanam cabai di pekarangan. Itu kita kerjasama dengan Dinas Pertanian. Saya memang tidak mewajibkan, tapi ketika saya turun ke sekolah, ini kan eman-eman, pekarangan luas sekali. Selama ini kepala sekolah dana bosnya kecil Bu, gak cukup untuk pembiayaan. Nah kalau satu sekolah ini nanam 1000 cabai, saya sudah minta kepada Dinas Pertanian didampingi penyuluh pertanian, dan itu gratis. Bibit dari Dinas Pertanian, kalau panen 1 hari petik itu 10 kilo misalnya, kalau pas Lombok itu 1 kilonya 100.000, kan 1 juta setiap kali petik. Ya memang ngomongnya enak-enak dulu ya. Alhamdulillah kemarin saya ke SD Tamanan, Lomboknya sudah panen. Di SD Lombok Kulon tomatnya juga sudah panen. Nah itu kan bisa dinikmati oleh warga sekolah. Tadi semangat guru penggerak itu adalah berangkat dari potensi. Kalau katanya Ciputra itu merubah sampah menjadi emas. Itu konsep bisnisnya Ciputra. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa keberkahan
baik di dunia maupun di akhirat. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang beragama lain menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. Sebelum kita berdoa, marilah kita bertawassul kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau-nya. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu kafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tutahhirna biha 'indaka 'amalan wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa tanama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami punya program artinya satu anak jadi tidak kompetisi. Kalau kita mau Apa yang akan dilakukan kegiatan literasi di kemudian hari, mereka akan bertukar tanaman. Jadi mereka akan bergantian tanaman bersama temannya dalam berliterasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan guru beserta JPG Angkatan 9, sebagai pengguna user dan penerima manfaat dari program JPG ini, alhamdulillah kami SMP Negeri 1 Beringin sangat amat bersyukur memiliki 6 orang dari 20 guru yang menjadi guru bergerak, bahkan juga ada yang mengajar praktek. Beliau-beliau ini, rekan-rekan saya ini sudah cukup mewarnai bahkan mengukir kualitas proses pembelajaran di sekolah kami. Alhamdulillah. Kolega jadi kenal
dan tertarik untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, disiplin positif, refleksi dinamika kelas, restitusi dan sebagainya, dan lain-lain. Teman-teman rekan-rekan penggerak dan pengajar praktek di sekolah kami ini juga telah menggerakkan kompor internal sendiri untuk bersama-sama belajar, dan belajar. Never stop learning and never stop thinking of tomorrow. Kata Bill Clinton. Kompetensi yang kedua, dalam hal kompetensi kepemimpinan belajar, pembelajaran atau leadership, learning leadership. Teman-teman GP dan PP di sekolah kami ini sangat bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran secara student center, berpusat pada siswa dan learning. Tak sah rasanya mengajar tanpa media yang begitu interaktif, tanpa ice breaking, tanpa pilihan metode yang efektif. Kemudian guru penggerak lebih betah di kelas karena berinteraksi dengan asiknya dengan peserta didik. Bahkan pada saat saya supervisi pembelajaran, supervisi saya unik, satu kelas yang diajar oleh guru penggerak ini menyampaikan keinginannya kepada beliaunya agar menjadi guru semua mapel di kelas itu. Betul sempat. Saking asiknya pembelajaran dengan guru penggerak itu dimaksud. Dalam hal ini izinkan kami juga menyampaikan quotes dari seorang capres, mohon maaf tidak berjalan seperti praktis terkait dengan pendidikan. Beliau mengatakan, kurikulum berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Itu kuncinya. Sedikit uraiannya adalah kunci dari pendidikan itu adalah seorang guru. Agar kualitas dunia pendidikan kita lebih maju, maka tingkatkanlah kualitas dan kompetensi guru. Otomatis kualitas pendidikan akan meningkat. Yang terakhir sebagai penutup, mau pergi ke Jombang beli sepatu. Sepatu dipakai untuk main bola sepak. Mau sekolah Anda berkembang dan maju, doronglah guru-guru Anda menjadi guru penggerak. Ikan kakap, ikan bagus, makin banyak makin bagus. Sekian, assalamualaikum. Salam guru penggerak. Makannya sudah tadi. Lagi-lagi. Salam guru penggerak. Alhamdulillah, Allah. Jujur saya berdiri di sini itu bahasanya sekarang hot. Ada program media, ada Pak Ade dan sebagainya. Karena saya berkumpul dengan orang-orang luar biasa sekali. Kenapa? Hanya guru penggerak saja yang bisa memberikan hasil yang terbaik. Itu yang saya tadi lihat di awal. Ternyata ditemukan lagi dengan teman-teman lama ini yang sama-sama bergerak. Jadi sama-sama relawan ya Pak. Alhamdulillah mulai tahun 7 saya menjadi relawan di salah satu organisasi internasional dan sampai ini mempunyai lembaga rumah singgah namanya Rumah Kita. Rumah Kita bersama diambil dari Bayiti dan nanti harapannya rumah kita menjadi surga kita bersama. Kemudian dari itu rumah kita menjadi alhamdulillah berkah menjadi CP rumah tetap. Untuk itu tagline tadi bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu buat saya seperti menghidupkan baterai yang sudah lama di usia 50 lebih ini ternyata kembali tersulut, terpancing untuk memberikan apresiasi yang luar biasa. Khususnya tadi yang dari SLB, saya tidak habis pikir di tempat saya itu kurang lebih ada 80 anak disabilitas berkumpul di rumah kita. Itu bagaimana energinya ya? Bukan nol, tapi dari minus. Dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian langkah sederhana yang dilakukan oleh
juga luar biasa sekali. Kami terus terang berterima kasih diundang di acara orang luar biasa di pagi hari ini dari para calon guru penggerak yang luar biasa, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa mau bersukarela datang ke sini apalagi di hari Minggu, waktunya CFD, tetapi datang ke SMA 3 ini sudah luar biasa sekali. Orang-orang langka. Dari dua guru-guru penggerak ini, salah satunya kami di sini adalah hasil dari guru penggerak kami yang lama. Saya alumni SMA Negeri 2 tahun 88. Dan jangan khawatir dari teman-teman guru penggerak kalau dia katakan seksi sibuk, buat megawat, ya saya cuek. Tapi hasilnya, alhamdulillah saya bisa berdiri dipercaya di UMKM Jawa Timur, BPSDT Kominfo Jawa Timur, pendamping halal dan sebagainya. Yang dulu ternyata sama dengan ibu-ibu, dia orang megawat, pegiat. Tapi buat kami, alhamdulillah kami punya komunitas mulai dari disabilitas, anak yatim, takfir dan sebagainya. Subhanallah. Salah satunya yang saya pakai sekarang bukan branding. Ini adalah hasil karya orang Bondowoso, udeng khas Bondowoso. Ini adalah gunung dan sebagainya. Filosofinya sama. Jadi sebetulnya potensi luar biasa Bondowoso ini cukup besar. Cuma masalahnya siapa yang mengapresiasi. Jujur, seandainya kegiatan ini bisa diakses nasional atau bahkan mungkin di live streaming, seharusnya para orang-orang yang sukses di luar sana harus berterima kasih kepada guru-guru penggerak. Tanpa guru-guru penggerak tidak mungkin menghasilkan orang-orang luar biasa di luar sana. Tadi saya sempat ke stand juga, sedikit saya review, alhamdulillah. Saya tanya, Pak ini dijual apa gratis? Belum sampai buatnya pakai modal apa enggak? Pakai. Kenapa dia dijual? Satu, hasil ekonominya bisa didapat. Itu hasil dari guru penggerak. Di sini di sama tadi yang jahit, saya coba saja lumayan enak. Tinggal kita bantu uruskan PIRT dan sebagainya. Khusus untuk ibu yang cermin tadi, yang mau butuh penerbit, kebetulan rumah kita punya CV, penerbit rumah kita dari SDM siap berkolaborasi untuk teman-teman guru penggerak. Oke, tempat saya bisa jadikan deskripsi kedua teman-teman semua. Saya siap untuk membantu untuk menjadi mitra atau mungkin kolaborasi baik penerbitan maupun ber-ISBN atau mungkin hasil UMKM yang mau dijual. Hasil karya yang tadi dipamerkan itu kalau udah dijual eman-eman modalnya. Jadi saya buat ini ketemu teman lama sama-sama penggerak mulai dari SMK 2 gitu. Jadi di Pramuka, di PMK dan sebagainya. Jarang bilang Simatupang. Hasil yang baik tentunya akan pasar diperoleh hasil yang luar biasa dan dibeli oleh orang-orang luar biasa. Jadi emang kalau misalkan hasil yang sudah diripaya Bapak Ibu buat di pameran tadi, digratiskan dan sebagainya, kalau tidak punya nilai ekonomi, ujung-ujungnya yang Ramban itu saya hafal sekali, SD Ramban 1 sebelah kiri kanan memang luas sekali. Itu karena saya pernah hidup di sana kurang lebih tahun 70-an. Potensinya luar biasa. Masalahnya di tahun ini insya Allah tol Probowangi akan selesai di Besuki. Kenapa saya singgung itu? Kebetulan di angkatan 88 ada teman-teman orang Bondowoso yang alhamdulillah beliau menempati tempat yang luar biasa di Jakarta sana. Menjadi orang nomor 2 di Kementerian Keuangan. Bertanya, kayak pertanyaan beliau begini, kalau orang Bondowoso sudah dibuka tol, exit tolnya di Bondowoso, mau jadi penonton atau jadi pekerja? Mau pilih yang mana? Mau penonton atau mau bekerja? Atau mau jadi pengusaha? Harus jadi pengusaha. Jadilah orang-orang yang berdaya guna sehingga pada saatnya nanti Bondowoso itu menjadi orang-orang baik. Potensi luar biasa ini
jangan dianggap remeh. Luar biasa Bondowoso itu dunia wisata, industri, UMKM-nya sangat amat luar biasa. Sampai kami dipercaya di Kominfo Pusat untuk mendampingi karena ingin Bondowoso itu muncul di permukaan. Jujur saya agak terenyuh tadi mendengarkan testimoni teman-teman seperti tadi, itu luar biasa. Energinya dari mana? Itu dari hati nurani yang paling dalam. Luar biasa. Terima kasih untuk Guru Pindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Bondowoso. Kalahkan suara saya. CGP Bondowoso. CGP Jawa Timur. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bapak Islam Sabri, Wesri Abdi Wahyu, Kami Lisani yang kami yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu pimpinan cabang dinas wilayah Bondowoso, serta yang sangat kami banggakan yang selalu mendampingi kita semua di pendidikan CGP Angkatan 9 itu, Balai Besar Guru Penggerak Bapak Hajir. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan CGP Angkatan 9, luar biasa. Saya pertama mengapresiasi kerja keras dari rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat CGP yang sudah 6 bulan berjalan ya, melaksanakan pendidikan guru penggerak dengan rasa yang luar biasa, berbagai rasa, berbagai perasaan tentunya Bapak dan Ibu alami ketika itu gitu ya. Saya angkatan 4, 13 bulan Bapak Ibu, kalau posisi hamil sudah melahirkan, insya Allah sudah usia sekian bulan kita bertengah gitu ya. Namun itu menjadi suatu kebanggaan ketika itu menjadi suatu cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu produk. Saya mulai tadi malam Bapak Ibu berada di sini, kebetulan diundang oleh Pak Nurlehan, ayo gabung gitu ya. Saya cermati, saya lihat Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu luar biasa sekali. Sehingga pesan singkat saya kepada, khususnya kepada Bapak Ibu pimpinan, utamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu pimpinan dari cabang dinas ya, Bondowoso, satu hal Bapak yang kami minta, mohon produk-produk yang sudah dihasilkan dari rekan-rekan CGP, baik dari angkatan 4, 7, 8, dan 9 yang sekarang lagi berjalan angkatan 10. Harapan kami tidak stagnan sampai di sini Bapak. Ada payung regulasi yang bisa membuat kami lebih aman, lebih nyaman untuk melaksanakan suatu inovasi pendidikan sehingga transformasi pendidikan di Kabupaten Bondowoso itu bisa berjalan secara konsisten. Kendala kami, keluhan-keluhan dari teman-teman guru penggerak itu keluhannya adalah lu siapa, kamu siapa. Sehingga ketika berada di posisi itu, maka sulit untuk bergerak. Inovasi apapun yang sudah dihasilkan dari kegiatan CGP yang angkatan 9 ini, panen hasil ini, tidak akan berjalan ketika payung regulasi itu tidak kita kuatkan. Untuk itu, sangat besar harapan kami selaku mewakili dari rekan-rekan komunitas guru penggerak, mohon kami difasilitasi untuk itu, sehingga akses ke depan kami lebih luas lagi bagaimana kami menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh pendidikan guru penggerak ini akan lebih bermanfaat luas lagi. Kami terbentuk dengan Permen nomor 40 tahun 2021, di mana di situ ada bahwa pendidikan guru penggerak itu bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas. Sehingga itu satu hal yang menarik dan satu hal yang membuat kami untuk bergerak lebih luas lagi sedikit terhambat. Sehingga dalam pergerakan kami itu kadang-kadang kami dibully begitu. Wah ini dimulai, ini jadi ini. Padahal
banyak di antara dan pemikiran itu terkadang miskonsepsi Bapak Ibu. Ya. Kita betul ikhlas mengabdi, ikhlas memberikan sesuatu buat Bondowoso, namun diterima negatif. Sehingga besar harapan kami kepada Bapak Ibu pimpinan agar produk-produk yang sudah dihasilkan khususnya pada panen karya di angkatan 9 ini agar bisa continue, bisa bermanfaat lebih luas lagi. Dan yang kedua Bapak Ibu, harapan kami bahwa kegiatan panen lokal seperti ini tidak hanya dikonsumsi hanya sebagian orang, tetapi harapan kami ke depan kegiatan seperti ini bisa difasilitasi oleh daerah sehingga kami bisa berkegiatan di area publik yang lebih luas lagi, sehingga akses dan juga produk-produk dari rekan-rekan bisa jadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan, bagi Bapak Ibu dan juga peserta didik dan bagi Bapak Ibu paling khususnya. Itu 3 hal yang Bapak Ibu yang kami harapkan, semoga harapan ikhtiar kolektif di Kabupaten Bondowoso dalam rangka melakukan satu transformasi pendidikan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan letih rekan-rekan, sahabat-sahabat guru penggerak untuk selalu melakukan satu transformasi perubahan. Ayo kita wujudkan transformasi pendidikan yang semakin baik di Kabupaten Bondowoso. Ayo kita branding Kabupaten Bondowoso dengan kota tapi, Bapak Ibu. Ya, kita branding itu, kita kuatkan itu. Kita tidak perlu mencari sesuatu yang lebih daripada branding yang lain. Kita kuatkan yang ada agar itu menjadi aset yang tertanam, tertancap menjadi satu karakter di Kabupaten Bondowoso. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita lagi menggarap sekarang buku saku terkait dengan buku sekolah ramah anak. Kita lagi branding itu, kita lagi buat itu untuk membuat satu sumbangsi pemikiran Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu pengawas, barangkali kalau supervisi adalah supervisi akademik. Namun di situ karakter digodong-godong itu menjadi suatu keresahan secara nasional gitu ya. Namun tidak ada instrumen bagaimana mengevaluasi karakter itu. Sehingga kita coba meramu di tingkat komunitas bagaimana itu menjadi satu bahan evaluasi sehingga pengawas datang ke situ bisa melihat, oh yang sudah terukur di sini, yang belum dirasakan di sini. Sehingga harapannya setelah ramah anak itu dapat terlaksana di Kabupaten Bondowoso. Kiranya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya berdiri di sini mewakili teman-teman guru penggerak untuk memberikan testimoni atau refleksi selama kami menjalani pendidikan selama ini. Beberapa hal sudah saya rangkum. Yang pertama, program guru penggerak telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam pengembangan diri saya sebagai seorang pendidik. Selama mengikuti program ini, saya mengalami banyak pembelajaran baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang pertama dari segi pengetahuan, pendidikan guru penggerak memperkaya saya dengan konsep-konsep dan teori pendidikan terbaru, mulai dari kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya belum pernah saya dengar, bahkan belum pernah saya dapatkan di bangku kuliah zaman dulu. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pengetahuan ini menjadi landasan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada murid atau disebut dengan student center. Dari aspek keterampilan, program ini banyak memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan seperti coaching dalam supervisi akademik yang selama ini juga hanya dilakukan oleh kepala sekolah. Tetapi ketika kami berada di pendidikan calon guru penggerak ini, kami belajar menjadi coach yang baik untuk coaching. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya dari segi sikap, pendidikan menanamkan sikap kepemimpinan dan kolaborasi yang kuat. Sebagai guru penggerak, saya didorong untuk menjadi agen perubahan di sekolah yang mampu berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, bahkan bersama orang tua dan lingkungan sekitar.
beberapa poin dari refleksi saya. Tantangan yang saya hadapi diantaranya adalah menyeimbangkan antara tugas di sekolah sebagai guru dan tugas-tugas yang ada di LS atau yang harus diselesaikan ketika pendidikan guru penggerak ini berlangsung. Jadi ini menjadi tantangan menurut saya dan bahkan mungkin bagi sebagian teman-teman juga merupakan tantangan karena kadang ada dua hal yang harus berbarengan yang harus kami selesaikan. Kemudian dampak yang dirasakan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa adanya perubahan yang signifikan dalam diri saya. Saya menjadi lebih percaya diri. Kalau kepala sekolah saya mengatakan lebih confident dalam memimpin pembelajaran, serta memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi rekan guru lainnya. Selain itu, saya juga mampu melihat potensi siswa dengan lebih baik dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapan kedepannya, Bapak Ibu, saya berharap ilmu yang saya dapatkan ini dalam pendidikan guru penggerak dapat terus saya kembangkan dan implementasikan di sekolah. Selain itu, saya juga ingin berkontribusi dalam pengembangan profesi guru yang lainnya dengan berperan sebagai coach ataupun fasilitator. Gitu. Kesimpulannya adalah program pendidikan guru penggerak telah menjadi katalis yang luar biasa dalam perjalanan saya sebagai pendidik. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga menanamkan semangat kepemimpinan dan kolaborasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.